Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, materi kali ini rangkuman materi kelas 3 tema 1 subtema 1 SD Negeri 1 Sokaraja Kulon ya. Kali ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sudah menciptakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada di sekitar kita. Anak-anak sudah tahu kan apa saja makhluk hidup itu? Pinter, karena makhluk hidup itu yaitu manusia, hewan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya. Sekarang makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri. Satu, yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Sekarang contoh manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, tapi ada juga binatang yang bernafas dengan paru-paru. Tumbuh-tumbuhan bernafas dengan daun melalui stomata. Pinter. Ya, sekarang ciri yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makan, yaitu untuk ketahanan hidupnya. Nah, makanan makhluk hidup itu digolongkan menjadi 3, yaitu ini ada pemakan tumbuh-tumbuhan, yaitu disebut juga dengan herbivora. Contohnya di sini kamu lihat gambar, ada jerapah, unta, kuda, sapi, dan lain-lainnya. Untuk golongan yang kedua yaitu karnivora atau pemakan daging. Binatang apa itu? Ada singa, ada harimau, ada burung elang, dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu golongan yang ketiga, maksud guru, yaitu omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya ada ayam, ada beruang, dan masih kamu bisa mencari sendiri. Ya. Selanjutnya yaitu ciri yang ketiga, makhluk hidup itu yaitu dapat bergerak. Gerak makhluk hidup itu juga berbeda-beda, yaitu manusia bergerak dengan berjalan, berpindah tempat dengan menggunakan kakinya. Terus hewan bergerak dengan berjalan, berlari, ada juga yang berenang, terbang. Kalau tumbuh-tumbuhan bagaimana? Kalau tumbuh-tumbuhan bergerak ke arah sinar matahari. Nah, di sini ada alat yaitu untuk terbang. Ini ada binatang, ada burung, ya, sirip, macam-macam sirip. Ya, untuk selanjutnya yaitu ciri makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti bertambah ukurannya, meliputi berat dan tinggi. Bertambah berat dan tinggi. Selanjutnya yaitu berkembang berarti kemampuannya itu bertambah. Contohnya di sini ada bayi, terus bisa merangkak, titah, berjalan, berlari. Demikian juga dengan ayam, dari telur, terus pitik, akhirnya terakhir menjadi jago. Ya, untuk selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, bertambah banyak. Tumbuh bertambah banyak, yaitu ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Di sini namanya ovipar, yaitu bertelur. Vivipar, yaitu beranak, contohnya sapi. Terus ada ovovivipar. Kamu sudah pintar, bertelur dan beranak. Ini ada kuda laut, ada ikan pari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat menanggapi rangsang, peka terhadap rangsang. Rangsang dapat berupa panas, dapat berupa cahaya,
dapat juga bunyi, dan dapat juga sentuhan. Ini contoh manusia menutup mata jika terkena cahaya. Di sini ada daun putri malu akan menutup atau mengatup jika disentuh. Terus buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ada juga binatang apabila ada rangsangan, ada musuh, dia akan menutup, yaitu landak, juga kaki seribu ya. Nah, anak-anak, yang selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat beradaptasi, yaitu kaktus. Di sini kaktus mempunyai duri untuk melindungi dirinya. Unta memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanannya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk paruh dan kaki bervariasi. Di situ mengikuti tempat tinggal dan jenis makanannya. Nah, sekarang kita lanjut. Itu tadi kamu sudah belajar tentang makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kita belajar mupel matematika, membaca bilangan dan menulis bilangan. Anak-anak, di sini ada angka 1. Ada angka 1 merupakan lambang bilangan, dibacanya 1. Ada angka 1, 0 merupakan bilangan, itu dibaca 10. 1, 0, 0 merupakan lambang bilangan, dibaca 100. 1, 0, 0, 0 merupakan lambang bilangan, dibaca 1000. Ada contoh yang lain. Ada 7, 2, 0, 0. Coba dibaca berapa? 7.200. Ada lagi 5, 3, 0, 0. Dibacanya? Iya, pinter. 5.300. Selanjutnya, apabila 9.320, angkanya, bilangannya bagaimana? Lambangnya bagaimana? Iya, 9320. Iya. Sekarang kita lanjut menulis bilangan pada tabel nilai tempat. Di sini ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. 6370 dibaca 6370. Coba di sini satuannya angka berapa? Iya, satuannya 0. Kalau puluhannya pasti kamu sudah tahu. 7, betul. Untuk ratusannya 3. Ribuannya iya 6. Pinter ya. Sekarang 8518. Dibacanya 8518. Pasti kamu udah lancar ya. Satuannya ada 8, puluhannya 1, ratusannya 5, dan 8 sebagai ribuan. Dibacanya 8518. Kenapa tidak 18? Iya, karena kalau puluhan belasan dibacanya disambung, yaitu 18, tidak boleh 11, 18 atau 10-8, nggak boleh ya. Nah, selanjutnya iya 3281. Langsung kamu pasti sudah bisa. Satuannya 1, puluhannya 8, ratusannya 2, dan ribuannya 3. Dibacanya 3281. Iya. Kita lanjut, yaitu tentang mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan bagaimana? Di sini ada peternakan. Peternakan A, jumlah telur per bulannya 2000. Peternakan B, jumlah telurnya 1850 butir. Peternakan C, 3500 butir. Peternakan D, 2450 butir. Kita lihat pertanyaannya dulu. Urutkanlah peternakan dari hasil telur yang paling sedikit. Ya, dari yang paling sedikit nanti kita urutkan.
Makanya kita lihat ribuannya terlebih dahulu. Ada 2, ada 1, ada 3, ada 2, ada 3. Berarti yang paling sedikit angka berapa ribuannya? Pinter, iya, 1. Berarti 1850. Selanjutnya angka 2. Tapi kok angka 2-nya ada 2 ribuannya? Ya, selanjutnya kita lihat ratusannya, karena yang dilihat adalah diurutkan yang paling kecil, berarti antara 0 dan 4. Berarti 2000 urutan yang kedua. Yang ketiga otomatis 2450. Sekarang selanjutnya urutan yaitu 3500 dengan 3000. Kamu lihat ribuannya 3 sama. Nah, tinggal lihat ratusannya antara 5 dan 0. Berarti 0, berarti 3000. Ya, berarti akan diperoleh jawaban peternakan B, A, D, E, dan C adalah urutan hasil yang paling sedikit ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Nah, urutkan peternakan dari hasil telur yang paling banyak. Caranya sama, tinggal lihat ribuannya. Mana yang paling besar, taruh di depan. Kalau sama, lihat ratusannya. Ya, pasti sudah pintar. Ya, sehingga akan hasilnya iya peternakan yang urutan yang paling banyak adalah C, E, D, A, dan B. Pintar. Sekarang lanjut pada materi PPKN Pancasila. Kamu sudah hafal kemarin, buku udah lihat video kalian membaca Garuda Pancasila, membacakan Pancasila, sudah banyak yang lancar walaupun masih ada sedikit yang perlu latihan lagi ya. Tapi kamu akan melihat apa ini? Oh, bintang. Ya, kamu sudah tahu bintang adalah lambang sila yang pertama. Berbunyi apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini Bu Guru akan mengajari tentang perilaku yang mencerminkan sila pertama. Apa saja ya? Nah, berdoa saat melakukan sesuatu. Itu adalah kamu sudah mencerminkan sila yang pertama. Setiap kamu melakukan sesuatu harus berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, yang kedua melaksanakan ibadah itu wajib. Ya. Juga sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selanjutnya kita selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sudah dilimpahkan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu pastinya melaksanakan perintah Tuhan, juga menjauhi larangannya. Pintar bisa ya? Iya, pasti bisa. Yuk, sekarang menyanyikan lagu dengan judul Cicak-cicak di dinding. Judulnya Cicak di dinding, ciptaannya NN, no name, berarti tidak tahu siapa penciptanya. Yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Iya, itu suaranya Bu Guru. Nah, perhatikan ada tanda kotak kecil menunjukkan simbol bunyi itu pendek. Ada kotak panjang menunjukkan bunyi panjang. Boleh kamu coba. Demikian materi dari Bu Guru. Terima kasih.